Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Fareja Nurzaman. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai tutorial atau langkah-langkah dari regresi probit. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial atau langkah-langkahnya, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu konsep dari regresi probit itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke konsepnya terlebih dahulu. Masuk ke pengertian dari regresi probit adalah metode statistik yang digunakan untuk menghubungkan variabel independen, prediktor atau variabel X dengan variabel dependen atau variabel biner atau variabel Y. Nah, variabel biner ini itu artinya hasilnya hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 0 dan 1. Nah, metode ini digunakan untuk memahami pengaruh variabel independen terhadap probabilitas terjadinya suatu peristiwa atau hasil yang bersifat biner. Balik lagi, biner yaitu 0 dan 1. Regresi probit ini juga sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, ekonomi, dan epidemiologi, di mana kita ingin menganalisis pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap probabilitas kejadian tertentu seperti keberhasilan atau kegagalan. Nah, kemudian kita masuk ke model atau persamaan dari regresi probit. Model regresi probit itu menggambarkan hubungan antara variabel dependen biner atau Y dan satu atau lebih variabel independen X melalui fungsi distribusi kumulatif dari distribusi normal standar atau fungsi probit. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke modelnya. Bisa dilihat teman-teman modelnya. Modelnya ini yang pertama adalah P Y sama dengan 1. Ini maksudnya adalah probabilitas variabel dependen Y itu sama dengan 1. Kemudian ada simbol ini maksudnya adalah Pi, teman-teman. Pi ini adalah fungsi distribusi kumulatif dari distribusi normal standar. Kemudian ada X di sini adalah matriks variabel independennya. Kemudian ada beta adalah faktor parameter yang perlu diestimasi. Nah, kita udah mengetahui mengenai model atau persamaannya. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah dalam melakukan regresi probit ini. Nah, aplikasi yang saya gunakan di sini adalah aplikasi Stata versi ke-17 untuk mengolah data probit. Nah, kalau udah muncul di sini variablesnya, itu maksudnya datanya sudah masuk ke Stata. Kemudian gimana caranya kita membuka datanya secara gamblang? Kita ketik aja edit, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah kelihatan datanya. Saya jelaskan terlebih dahulu konteksnya. Konteksnya ini adalah pengaruh nilai ujian pascasarjana, IPK, dan ranking terhadap kelulusan seseorang dalam pascasarjana. Di sini bisa kita lihat, saya sudah jelaskan sebelumnya variabel independennya yaitu admit di sini. Bisa dilihat teman-teman datanya adalah antara 0 dan 1 saja. Maksudnya di sini adalah data biner. 0 artinya tidak diterima dalam pascasarjana. 1 adalah artinya diterima dalam pascasarjana. Kemudian kita masuk ke variabel dependennya. Yang pertama variabel X1 yaitu GRE. GRE di sini adalah nilai ujian pascasarjana. Bisa dilihat nilainya, angka-angkanya. Kemudian GPA di sini kalau di Indonesia itu namanya IPK. Bisa dilihat IPK maksimal 4 seperti di sini. Iya, maksimal 4. Kemudian variabel X ketiga yaitu ranking. Nah, konteksnya sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke bagaimana langkah untuk kita regresi probit. Kita close saja. Kemudian cara untuk regresi probit, yang pertama kita harus ketik komen probit. Nah, setelah ini spasi, kita masukkan di sini admit. Kita harus masukkan yang pertama adalah variabelnya terlebih dahulu. Ketik aja admit. Kemudian habis itu menyusul variabel X-nya atau variabel dependen yaitu GRE, GPA, dan rank. Kalau sudah, di enter saja. Kemudian kita masuk ke hasilnya. Nah, bisa dilihat hasilnya teman-teman. Yang pertama adalah iteration. Kemudian ada log likelihood. Di sini maksudnya adalah output menunjukkan bahwa model dilakukan melalui beberapa iterasi dengan log likelihood yang berubah pada setiap iterasi. Log likelihood ini memberikan informasi tentang sejauh mana model ini itu cocok dengan data yang diamati. Nah, bisa dilihat teman-teman angkanya. Iteration 0 itu log likelihood-nya adalah minus 249. Kemudian iteration 1 sampai ke 3 nilainya tetap di minus 229.
Nah, model ini tuh kan melalui beberapa iterasi. Dengan log likelihood yang berubah pada setiap iterasi, yang iteration 0 itu minus 24,9, kemudian 1 sampai 3 itu stabil. Maksudnya, log likelihood menurun dari iterasi awal hingga stabil pada nilai tertentu. Menurun pada 0 ke 1, kemudian dari 1 ke 3 itu stabil. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa model ini itu sudah cukup cocok dengan data yang sudah ada setelah beberapa iterasi. Kemudian bisa dilihat lagi signifikansi koefisiennya. Yang pertama adalah signifikansi koefisien dari GRE. Di sini bisa dilihat teman-teman adalah 0,0013. Maksudnya itu adalah setiap peningkatan 1 unit dalam skor GRE itu tuh mengakibatkan kenaikan probabilitas admit sebesar 0,0013. Kemudian yang GPA juga sama. GPA di sini adalah 0,464. Maksudnya setiap peningkatan 1 unit dalam nilai GPA atau IPK mengakibatkan kenaikan probabilitas admit itu sebesar 0,464. Kemudian variabel rank juga sama seperti variabel X sebelumnya penjelasannya, yaitu setiap peningkatan dalam peringkat institusi pendidikan atau rank mengakibatkan penurunan probabilitas admit sebesar minus 0,3317. Kemudian kita masuk ke pi-nya, bisa digarisbawahi teman-teman. Jika pi-nya itu di bawah 0,05, itu artinya variabel X-nya itu signifikan terhadap variabel Y. Kita lihat yang pertama yaitu yang GRE. GRE di sini pi-nya adalah atau Z-score, Z-score-nya adalah 0,031. Di bawah 0,05 artinya variabel GRE ini itu tuh berpengaruh secara signifikan terhadap si admit ini atau variabel Y. Kemudian GPA atau IPK di sini Z-score-nya adalah 0,017, otomatis di bawah 0,05 artinya adalah signifikan terhadap variabel Y atau admitnya. Kemudian kita lihat rank di sini adalah 0,000, artinya ini adalah sangat-sangat signifikan terhadap variabel Y. Seperti itu teman-teman. Nah, artinya teman-teman semuanya bahwa ketiga variabel X-nya atau ketiga variabel dependen-nya yaitu GRE, GPA, dan rank itu tiga-tiganya berpengaruh secara signifikan terhadap admit. Jadi kalau secara konsep maksudnya, jadi yang pertama saya jelasin variabel X yang pertama, GRE atau nilai ujian pasca sarjana ini tuh berpengaruh secara signifikan terhadap seseorang itu bakalan diterima atau tidak dalam pasca sarjana. Kemudian selanjutnya IPK itu berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan seseorang dalam pasca sarjana. Kemudian yang terakhir yaitu rank juga atau ranking itu juga berpengaruh secara sangat-sangat signifikan terhadap seseorang dalam penerimaan pasca sarjana. Itu dia penjelasan dari saya mengenai tutorial atau langkah-langkah dalam melakukan regresi probit. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.